Oke, terima kasih teman-teman BINUS kalian. Jadi sebelumnya salam kenal dulu ya. Saya Hari Waluyo, ya silakan saya mau dipanggil mau dengan nama depan ataupun nama belakang. Ya, silakan saja. Saya kebetulan sudah cukup lama kenal Coach Getty ya. Jadi kalau ngobrol dengan Coach Getty itu jadi saya anggap teman saja gitu ya. Padahal beliau pengalamannya banyak gitu. Dan relasinya juga luas sehingga saya lebih banyak belajar ya daripada apa yang banyak mungkin tidak saya ketahui ya, terutama pengalaman di lapangan gitu ya. Ke-mute Pak Hari, sorry Pak Hari ke-mute. Di-unmute lagi Pak. Oops, sorry. Ya. Ya, oke ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kesempatan ini, itu kegiatan setelah pensiun gitu ya. Tapi mohon izinkan terlebih dulu barangkali saya sedikit memberikan pengantar begitu ya. Artinya kalau kita menyebut pensiun itu kan masa bakti kita itu seolah-olah sudah selesai begitu ya. Artinya pada tahap itulah kita menyebutnya pensiun begitu ya. Nah, karena disebutnya MPP, masa persiapan pensiun, artinya kan kita sekarang belum pensiun kan, artinya masih persiapan gitu. Nah, karena persiapan tentu kembali kepada kita. Ya, sebetulnya sejak awal kita bekerja kita sudah diberitahu ya bahwa nanti pada waktu dan kapan ya kita akan pensiun, dan artinya sebetulnya kita bisa membuat rencana ya apa yang akan kita lakukan setelah pensiun gitu. Tapi saya yakin ya teman-teman di BINUS bahwa dengan kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, biasanya kita lupa tuh. Ya, kita lupa, kita asik dengan kesibukan kita sehingga waktu begitu cepat ya berjalan sehingga seolah-olah pensiun tuh baru kita pikirkan mungkin setahun gitu ya, setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya baru kita menyadari bahwa kita tuh sudah mendekati pensiun, masa pensiun gitu ya. Biasanya kan kalau di pegawai negeri kan 2 tahun sebelumnya kita sudah mengajukan MPP kan. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya kegiatan kita tidak terlalu banyak lagi gitu kan. Jabatan-jabatan juga mungkin sudah mulai dikurangi sehingga pemikiran kita sudah mulai berpikir apa yang akan kita lakukan setelah pensiun gitu. Nah, mungkin saya akan mencoba membagi sesi ini dengan perkenalan pengalaman kerja saya, baru nanti setelah itu kegiatan setelah pensiun ya. Dan tentu saja yang saya harapkan adalah nanti di sesi yang akhir, yaitu tanya jawab nanti mungkin yang dipandu oleh Coach Getty ya. Teman-teman BINUS yang saya hormati, kebetulan putri saya juga lulusan BINUS ya. Jadi tentu saja saya bangga memasukkan putri saya di BINUS, dan saya lihat hasilnya memang sangat mandiri ya putri saya. Namanya Tiara Astari, dan berani untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi dengan kemampuan atau pembekalan yang diberikan oleh BINUS dan terbukti gitu ya, anak saya bisa mandiri dan juga bisa menjadi entrepreneur gitu. Nanti mungkin kalau dalam sesi tanya jawab silakan saja kalau ingin dikembangkan. Mungkin sebagai background saya akan sampaikan pendidikan saya itu sebetulnya saya dari ilmu sosial ya. Kalau ilmu sosial saya itu antropologi dari Bandung ya. Saya lulus 83, kemudian saya juga sempat belajar sejarah di UI ya. Kampusnya di Depok gitu ya, tahun 99. Jadi sebetulnya background saya ilmu sosial gitu ya, atau ilmu budaya lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah, kemudian kegiatan ini kebetulan saya sudah ikuti 2 kali ya, tadi Coach Getty sudah menyampaikan. Temanya memang MPP, tapi topik yang diberikan kepada saya kegiatan setelah pensiun. Tapi tentu saya tidak akan tiba-tiba untuk bicara setelah pensiun, tentu ada pengantar sebelumnya ya. Mengapa saya memilih pekerjaan yang sekarang saya jalani setelah pensiun tentunya. Nah, masa persiapan pensiun tentu dalam pikiran kita adalah persiapan sebelum pensiun dong. Ya, jadi kita bicara bukan sesudah pensiun tapi sebelum pensiun ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di BINUS punya cukup waktu ya untuk mempersiapkan diri apa yang mau dilakukan nanti setelah pensiun gitu ya, dengan melakukan persiapan tentunya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan ya, nanti saya akan jelaskan apa yang saya lakukan setelah pensiun. Nah, yang terakhir inilah kemudian jujur saja ya, ketika masih kerja hampir-hampir bisa dibilang mungkin saya berpikir
saya itu nggak akan pernah pensiun. Mungkin saya juga nggak ingat dengan Tuhan di mana saya beragama ya, karena saya kadang-kadang juga lupa gitu ya, terlambat dalam beribadah. Dan waktu itu betul-betul sibuk, dan dengan kesibukan itulah saya katakan waktu itu berjalan sangat cepat. Tiba-tiba nanti kita masuki masa MPP ya, sehingga setelah pensiun baru saya menyadari kayaknya ada yang kurang nih ya. Jadi saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya ketika masih sibuk dulu apa yang saya lakukan, dan setelah tidak terlalu sibuk ya, saya ingat tuh saya tuh akan kembali ya nanti ya. Jadi saya itu kan nggak akan selamanya hidup ya. Saya kira pada satu saat saya akan kembali, kapan, di mana, dengan cara bagaimana saya tidak tahu. Tetapi tentu saya percayalah Bapak dan Ibu sekalian tentu memahami bagi orang yang beragama pasti akan berpikir ke arah itu. Nah, oleh karena itu kemudian yang terpikir oleh saya bahwa hidup ini memang harus punya nilai ya. Jadi kalau ditanya nilai hidup itu tentu kita kembali lagi kepada diri kita berasal dari mana dan kita nanti akan kembali kepada siapa ya. Tentu itu menjadi dasar pemikiran awalnya. Nah, sekarang kita masih hidup nih ya di dunia ya. Tapi tentu bagi kita yang beragama meyakini bahwa kita tidak akan hidup terus. Suatu saat kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, gitu kan. Dan tentu kalau sudah kembali bukan berarti kemudian hidup ini sudah selesai. Ya, oleh karena itu di dalam masa pensiun saya mengingat, oh iya ya, nanti setelah saya selesai dalam hidup ini ada pertanggungjawaban ini ya yang saya lakukan selama saya hidup. Jadi itulah yang mengingatkan saya setelah pensiun, yang mungkin tidak terlalu saya perhatikan ya ketika saya masih sibuk bekerja, dan saya sedikit sekarang mencoba mendalami dunia itu ya, sehingga saya berpikir kalau ditanya jalan hidup apa yang membuat saya bahagia, ya saya ingin bahagia di dunia dan di akhirat ya, tanpa supaya kalau nanti sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi itu cita-cita yang sangat sederhana sekali. Tentu bahagia itu dalam pengertian yang bisa beragam ya pemahamannya, sangat subjektif ya. Tapi kalau kita mau kembali kepada keyakinan agama kita yang memberi rasa tenang ya, rasa tentram dalam diri kita ya. Terus kita berada pada lingkungan yang sangat nyaman ya, punya keluarga yang kalau dalam keluarga itu mestinya keluarga yang damai, yang sejahtera ya. Anak-anak kita bisa mandiri misalnya begitu. Terus kemudian kita bisa beribadah dengan tenang, dan kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah melakukan, atau kita mencoba juga melakukan sesuatu tapi dengan cara yang berbeda ya, karena tentu kita tidak lagi bekerja, tentu setelah pensiun kita lebih banyak waktu, dan waktu-waktu itulah yang kemudian saya coba dalami apa yang saya sebut sebagai ilmu ya, ilmu dalam pengertian ilmu dalam konteks keyakinan agama, dan kemudian ilmu dalam konteks sains dan teknologi ya. Jadi mungkin pada waktu sibuk saya lebih banyak ilmu dunianya, lebih banyak diperdalam ya sains dan teknologinya karena ini berhubungan dengan pekerjaan, tapi ilmu ilmu agamanya rada-rada ketinggalan ya, rada-rada ketinggalan karena waktunya terlalu sibuk ngurusin dunia gitu. Nah, sekarang saya mencoba balance ya, mencoba membalance kehidupan saya, tentu yang diharapkan bagaimana dalam perjalanan hidup sisa waktu saya ini bisa memberikan manfaat ya kepada orang banyak, itu harapan saya. Dan dalam suatu kesempatan juga saya kebetulan diminta untuk bicara ya di Dikbud, apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar. Jadi pada waktu itu ada ujian nasional, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Kemudian angka pengangguran kita terutama juga tinggi ya, terutama khususnya pada sekolah menengah kejuruan. Dan terus saya bilang kepada mereka bahwa saya membayangkan sebagai orang tua, saya bilang, tentu kalau saya menitipkan anak saya ya mengikuti suatu program pendidikan, tentu mereka nantinya akan lulus dan bisa bekerja, begitu. Dan kebetulan karena saya menangani satu pekerjaan yang berhubungan dengan ini ya, jadi saya mungkin juga sama dengan Coach Getty, dulu pernah mengajar ya, menjadi dosen, tapi karena waktu kemudian menuntut kita harus memilih ya, apakah terus mau menjadi dosen atau mengabdi bekerja untuk negara. Jadi saya memilih untuk bekerja untuk negara, oleh karena itu kemudian dalam kesempatan itu saya katakan bahwa jadi yang dipentingkan buat kita bekerja itu adalah kita selalu belajar ya. Tentu kalau teman-teman di BINUS adalah para dosen ya yang tentunya menghasilkan lulusan, harapan saya adalah karena saya masih sampai dengan saat ini juga diminta bantuannya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak hanya menghasilkan lulusan yang
siap kerja dalam pengertian sebagai pencari kerja ya, tetapi yang diharapkan sebetulnya juga bisa menciptakan lapangan kerja ya. Mungkin Coach Getty tadi sudah menjelaskan mengenai apa sih yang namanya entrepreneurship itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah 32 tahun mengabdi untuk negara ya. Itu 15 tahun waktu saya itu berada di lingkungan pendidikan dan kebudayaan ya. Jadi saya tidak asing dengan dunia kampus begitu. Saya juga sempat mengajar bahkan sampai 5 perguruan tinggi, dan saya mengapa seperti itu juga saya nggak mengerti ya, tapi saya suka gitu loh. Jadi ada passion yang memang membuat saya itu suka ya bertemu dengan katakanlah peserta didik, berdialog, mendengarkan ya. Sebetulnya saya lebih banyak menimba ilmu ya kalau saya mengajar itu dari peserta didik ya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya di luar teori mereka sudah melakukan banyak hal ya, tapi mungkin mereka memang belum ada arahan ya, belum tahu arahnya ingin kemana dan ingin menjadi apa ya. Kemudian 17 tahun saya bekerja di lingkungan karena ada perubahan kelembagaan, lingkungan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ya, jadi inilah yang kemudian mengubah mindset saya ya, dari seorang, kalau dulu mungkin bobotnya lebih banyak ke pendidik ya, kemudian setelah bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan namanya berubah berkali-kali ya, mindset saya berpikir kemudian bagaimana ilmu tadi bisa diimplementasikan ya di tempat saya bekerja, sehingga lebih banyak prakteknya daripada teorinya gitu ya setelah kita bekerja itu. Dan banyak hal memang keuntungan kita bekerja dalam satu organisasi yang multidisiplin ya, kita menjadi terbuka wawasannya, kemudian kita bisa menyerap ilmu yang berbagai macam itu, dan rupanya itulah yang membuat saya menjalani karir di di lingkungan pemerintahan ini bukan hanya horizontal ya, tapi karir saya itu siksak ya. Siksak sampai pada satu keadaan di mana saya ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari bidang keahlian saya gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan latar pendidikan saya. Sehingga mau tidak mau karena ini tuntutan pekerjaan, saya harus belajar ya. Belajar terus. Jadi setiap kali ada perubahan organisasi terus pindah berkali-kali. Kalau saya tidak salah hitung selama saya bekerja ada 7 kali perubahan organisasi, dan itu berarti saya harus dipindah ke berbagai struktur organisasi yang baru, harus belajar lagi terus menerus seperti itu, tapi harus tetap survive ya, harus tumbuh terus berkembang terus, sehingga jadilah saya tidak hanya mempelajari ilmu sosial dan budaya, tapi saya juga akhirnya belajar ilmu yang berkaitan tentu saja dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya tidak meninggalkan budaya, dan saya bersyukur dengan rupanya apa yang dilakukan di pariwisata dan ekonomi kreatif selalu berhubungan erat dengan budaya yang lebih dulu saya pelajari sebelumnya ya. Jadi itulah kira-kira secara singkat pengalaman kerja saya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif ya. Nah, sekarang kita bicara setelah kita pensiun lah ya. Setelah pensiun kemudian tentu kita berpikir ya, apa yang mau kita kerjakan ya. Pada waktu itu saya mulai menghitung lah ya, menghitung artinya apa sih yang sudah saya lakukan selama ini ya. Kalau untuk negara, untuk masyarakat ya, untuk komunitas pelaku, untuk industri mungkin saya sudah melakukan ya pada waktu saya bekerja. Tapi setelah itu semua selesai, setelah saya bekerja, kemudian saya kembali ke keluarga, baru saya merasakan ya. Saya merasakan adalah bahwa rupanya kehidupan kita itu tidak hanya di pekerjaan ya. Kita juga punya keluarga, punya tanggung jawab sosial ya, tapi juga punya tanggung jawab ekonomi ya sebagai kepala rumah tangga. Sehingga saya mencoba membalans yang tadi saya sampaikan pada waktu awal. Oh, sebetulnya kan saya diajarkan dalam agama saya juga harus seperti itu ya. Jadi saya harus menjaga hubungan baik ya. Tidak hanya pada orang-orang di luar keluarga saya, tapi saya juga harus mengurus keluarga saya dengan baik begitu. Sehingga kemudian saya memilih pekerjaan tentu yang masih sesuai dengan bidang keahlian saya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di urutan yang pertama ini, saya termasuk fasilitator ya di jejaring global fasilitator ICH UNESCO.
ICH itu Intangible Cultural Heritage, atau di UNESCO itu disebut juga sekarang ini Living Heritage. Ya. Karena kalau pakai istilah Intangible Cultural Heritage, orang seolah-olah membayangkan bahwa yang diurus itu warisan budaya yang tidak kasat mata, gitu kan ya, karena intangible kan tidak bisa tersentuh, tidak bisa kasat mata. Padahal yang dimaksud dengan intangible cultural heritage bukan diterjemahkan menurut bahasanya ya, warisan budaya tak benda, tapi yang dimaksudkan itu adalah living heritage ya. Kalau ditanya living heritage nanti saya coba jelaskan ya apa saja di situ pekerjaannya. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan tugas saya sebagai fasilitator ICH UNESCO, itu tentu saja institusi yang paling dekat ya dengan keahlian saya itulah Kemendikbud ya. Kemudian Menko PMK dan juga negara ASEAN. Ya, jadi saya masih berhubungan ya sampai dengan saat ini ya dengan pihak-pihak tersebut ya. Tentu oleh UNESCO sendiri ya tempat saya menimba ilmu mengenai warisan budaya hidup ini ya. Kemudian bidang keahlian saya yang lain adalah dalam pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini mungkin karena masa kerja saya memang di lingkungan itu sehingga ya saya dianggap senior citizen lah ya kalau kita bekerja itu alhamdulillah. Jadi saya merasa tidak setelah pensiun kemudian seolah-olah dilepas begitu saja ya, tapi ada teman-teman yang mungkin dulu junior saya dan pernah juga bermitra pada saya pada waktu aktif, itu masih ingat dan mau melibatkan saya kembali di dalam kaitannya dengan pekerjaan yang sekarang masih saya jalankan.